Hai semua, kabar terbaru dari pemilu Amerika menunjukkan bahwa Donald Trump unggul dengan 295 suara, mengalahkan Kamala Harris yang memperoleh 226 suara. Kemenangan Trump tampaknya semakin nyata di depan mata, yang menimbulkan berbagai spekulasi mengenai dampak yang akan dirasakan negara-negara di luar Amerika, termasuk Indonesia dan negara-negara Islam. Trump secara terang-terangan telah menyatakan visi dan program kerjanya jika terpilih, yang sebagian besar akan mempengaruhi hubungan internasional Amerika, terutama dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS, seperti China, Indonesia, dan Iran. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Trump telah mengungkapkan rencananya untuk mentargetkan industri otomotif Cina dan memberlakukan tarif yang signifikan. Jika langkah ini diwujudkan, industri otomotif Cina bisa menghadapi kesulitan besar yang juga berdampak langsung pada Indonesia. Pasalnya, Cina adalah mitra dagang utama Indonesia, termasuk dalam impor dan ekspor. Jika sektor otomotif Cina melemah, Indonesia juga akan terdampak, terutama dalam hal ekspor nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Ini bisa menjadi pukulan besar bagi hilirisasi nikel dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih lanjut, Trump juga berencana untuk mengendalikan pengaruh negara-negara yang tergabung dalam BRICS, termasuk Indonesia yang baru saja bergabung dalam aliansi ini. Trump dengan jelas menyatakan bahwa dirinya akan melindungi dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia dan berencana mengambil tindakan terhadap negara-negara BRICS yang dianggap mengancam posisi Amerika di panggung global. Dengan situasi ini, negara-negara BRICS termasuk Indonesia harus siap menghadapi kemungkinan ketegangan ekonomi yang baru. Selain itu, ancaman bagi negara-negara Islam juga semakin mencuat. Trump mengutarakan bahwa dirinya akan menekan Iran dan negara-negara yang berhubungan erat dengan kelompok pro-Palestina yang dapat memperkuat Israel di kawasan Timur Tengah. Jika Iran berada dalam posisi lemah, Israel akan semakin bebas menjalankan kebijakannya, yang kemungkinan besar akan memperburuk konflik di wilayah-wilayah seperti Palestina dan Lebanon. Hal ini semakin memperlihatkan dukungan Trump terhadap Israel dan antipati terhadap negara-negara Muslim yang pro-Palestina. Terkait kebijakan domestik, Trump juga secara tegas mengungkapkan akan mengusir mahasiswa asing yang terlibat dalam protes pro-Palestina. Kebijakan ini menunjukkan sikap Trump yang berlawanan dengan komunitas Muslim yang membuat organisasi advokasi Muslim di Amerika seperti MG Action yang lebih condong untuk mendukung Kamala Harris. Mereka menganggap Trump sebagai ancaman besar bagi Muslim Amerika dan kebebasan berekspresi di negara tersebut. Kebijakan ini juga mencerminkan sikap Trump yang secara terang-terangan berpihak pada Israel di tengah konflik Timur Tengah. Rencana Trump untuk memasukkan Elon Musk ke dalam kabinetnya pun menambah kekhawatiran. Dengan kehadiran Musk yang saat ini merupakan CEO Tesla, industri kendaraan listrik Cina berpotensi menghadapi persaingan berat. Hubungan Tesla dengan brand-brand EV Cina yang sudah berlangsung tegang dapat semakin diperparah jika Musk menjadi bagian dari kabinet Trump yang tentu saja akan memperburuk situasi bagi industri otomotif Cina. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia akan berdiri tegak dalam menghadapi ancaman dari negara manapun, termasuk Amerika Serikat. Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia ingin menjadi mitra yang setara, bukan pion negara lain. Sikap ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan yang tak bisa diganggu-gugat dan siap menghadapi segala situasi demi menjaga kepentingan bangsa. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.